Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini 10% berkurang peserta kita, mungkin laganya seru kayaknya. Perancis ya. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari Sahih Bukhari ya. Dari Sahih Bukhari. Tetap ya, kewajiban thalabul ilminya tetap kita laksanakan. Sesibuk apapun aktivitas kita, ya, kegiatan kita, menuntut ilmu itu wajib ya. Maka minimal ada 1-2 ilmu yang kita dengar setiap harinya. Kata Nabi SAW, jadilah kamu seorang alim atau seorang yang pembelajar, yang belajar, atau seorang yang mendengar atau mencintai. Jangan jadi yang kelima, enggak jadi apa-apa. Wala takun khamsan. Ugdu aliman au muta'alliman au sami'an au muhiban wala takun khamisan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabballahu al-'abda nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu fa yuhibbu Jibril fa yunadi Jibrilu fi ahli as-sama' innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu wa yuhibbuhu ahlus sama' summa yudau lahul qabulu fil ardi. Ini bab tentang tema besarnya sebenarnya tentang penciptaan ya, penciptaan manusia. Tetapi karena berkenaan dengan malaikat sebagai pembawa ruh ya, Imam Bukhari memasukkan hadis-hadis tentang malaikat di hadis ini. Yang beliau jelaskan terutama tentang malaikat Jibril alaihissalam. Karena Jibril itu malaikat yang utama, malaikat yang disebut dengan Sayyidul Malaikah. Malaikat pemimpin para malaikat, Sayyidul Malaikah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu al-'abda, kalau Allah mencintai seseorang, kalau Allah mencintai hambanya, nada Jibrila, Allah memanggil ketuanya malaikat yaitu Jibril. Jibril itu bahasa lainnya tuh Jabroil ya. Jibril, Jabroil, dua-duanya benar itu. Rasulullah pernah melihat wujud Jibril pada bentuk aslinya. Dia adalah malaikat yang sangat besar, memiliki 500 sayap. Khamsumi'ah janah, memiliki 500 sayap. Satu sayapnya itu terbentang antara masyriqi wal maghrib, timur dan barat. Coba bagaimana mungkin seorang nabi dikalahkan kalau backingnya itu malaikat Jibril. Jadi kalau ada seorang nabi didustai atau dizolimi oleh umatnya, itu ya semata-mata ujian perjuangan, bukan karena kalah ya. Seorang nabi bisa saja dia memohon kepada Allah agar
malaikatnya itu memenangkannya gitu. Tapi itu ujian perjuangan. Seperti Rasulullah SAW ketika pergi ke Taif itu kan dilemparin ya, dizolimi oleh penduduk Taif. Itu kan datang malaikat penunggu gunung minta izin untuk menimpakan gunung itu ke ahli Taif. Dan itu pesan dibawa oleh Jibril, bahwa Allah menyuruh Jibril untuk memberi pesan, mengirim pesan kepada malaikat penunggu gunung Akhshabin, gunung Akhshabin, untuk agar diperintah apapun sekehendak Rasul SAW. Tapi Rasul mengatakan, jangan wahai malaikat, aku tidak mau membinasakan mereka, aku hanya ingin agar mereka itu nanti keturunannya masuk Islam. Bapak-bapaknya nggak apa-apa kafir, nggak apa-apa bapaknya jahat, tapi anak-anaknya nanti akan menjadi penerus agamaku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu begitu, tidak boleh putus asa. Kalau bapaknya bedegong ya, kalau bapaknya bedegong, kekeh dalam kekafiran dan kefasikannya, kekeh dalam kemaksiatan dan keburukannya, nggak boleh putus asa. Anaknya mungkin soleh, bisa jadi gitu. Ya. Penduduk Taif juga sama, bapaknya nggak baledogan Nabi, tapi Nabi tetap berharap anaknya nanti pada Islam, pada bertauhid, dan itu terbukti. Orang-orang Taif, keturunan mereka generasi kedua orang Taif itu semuanya Muslim, mungkin sekarang 100%, dan menjadi Muslim yang taat, yang bela, yang habis-habisan membela Nabi SAW. Itu akhlak seorang dai begitu. Nah, Jibril alaihissalam itu pernah terlihat oleh Nabi dalam wujud aslinya. Beliau punya 500 sayap, satu sayapnya itu terbentang antara timur dan barat. Sayyidul Malaikah. Nah, ketika Allah mencintai seorang manusia, Allah mencintai hambanya, itu Allah manggil Jibril. Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu. Aku mencintai si fulan, maka kamu pun harus mencintainya. Jadi kalau Allah sudah cinta seseorang, Allah cinta hambanya, itu semua semesta ini dikasih tahu bahwa Allah mencintainya. Berarti nanti hewan-hewan, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, malaikat-malaikat, dan seluruh makhluk yang ada di semesta ini akan tahu bahwa Allah mencintai hamba tersebut. Dan nanti dia akan membantu hamba itu, melindungi hamba itu, menolong, memudahkan urusan hamba itu. Jadi kalau Allah mencintai seorang manusia, Allah mencintai hambanya, itu dia kasih tahu Jibril terlebih dahulu. Jibril, aku mencintai hambaku itu. Fa'ahbibhu, kamu pun harus mencintainya. Maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril. Jibril pun mencintai hamba tersebut. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama. Lalu Jibril mengumumkan di langit, seluruh penduduk langit, seluruh warga langit, ya, penghuni langit itu siapa? Malaikat. Ya. Penghuni langit itu malaikat. Semua dikasih tahu, wahai para malaikat penunggu langit, wahai para malaikat penduduk langit, ketahuilah Allah memberiku berita bahwa dia mencintai hambanya, si fulan. Aku pun diperintahkan mencintainya, kalian pun harus mencintai dia. Ini fulannya dibuat nakirah, dibuat indefinitif, artinya siapapun bisa. Nanti apa kriterianya kita jelaskan. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Hai penduduk langit semuanya, saya umumkan, saya proklamasikan bahwa Allah mencintai fulan. Kalian pun harus mencintainya.
Jadi ini deklarasi cinta ini. Deklarasi cinta para malaikat kepada seorang manusia. Kalau malaikat sudah cinta, apapun bisa terjadi. Kalau malaikat sudah cinta, apapun bisa mungkin, apapun bisa diberi, apapun bisa dilindungi, bisa dijaga dan sebagainya. Fayuhibbu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintainya. Bayangkan coba, dicintai oleh seluruh malaikat, apa itu nggak tertarik kita? Kita sekarang jangan-jangan nggak ada yang mencintai kita sebenarnya, satu orang pun. Kalaupun ada ya keterpaksaan. Ya gimana lagi, udah jadi suami saya. Cinta mah enggak sebenarnya. Tapi terlanjur dah kadong kumaha deui awet rajet we. Jangan-jangan anak kita juga sebenarnya hakikatnya enggak mencintai kita. Ya. Jangan-jangan sebenarnya kita itu tidak ada yang mencintai kita, setulus hati, segenap jiwa, sepenuh perasaan. Adapun yang mencintai mungkin karena tadi situasi memang sudah begitu. Saya sudah ditakdirkan jadi bapaknya, saya sudah ditakdirkan jadi suaminya, saya sudah ditakdirkan jadi anaknya sehingga dicintai. Tapi dicintai sepenuh hati, segenap jiwa, seluruh rasa itu belum tentu. Jangan-jangan ya. Bawa budak orangnya sebenarnya tanya hati enggak orang tanya. Pedah iya wae bapakna. Dan kita tidak bisa memaksakan perasaan orang juga. Mungkin dia punya pengalaman dengan kita, punya trauma dengan kita, punya apapun sehingga membuat dia sulit mencintai kita. Bisa jadi kan itu keluarga kita, apalagi yang lain. Apalagi manusia. Saya tidak bisa hakul yakin ada seseorang sepenuh hati mencintai orang lain karena Allah Ta'ala. Ada sih, cuma sedikit, makanya di barang langka. Karena langka Allah sampai puji dia. Allah sediakan mimbar cahaya di surga, Allah sediakan podium yang penuh dengan cahaya bagi orang yang saling menyayangi karena Allah. Saking langkanya orang yang menyayangi berteman karena Allah, berteman karena ilmu, berteman karena kebaikan, berteman karena ibadah, berteman karena sholat, berteman karena di masjid, itu kan berteman karena Allah itu. Barang langka itu sekarang. Rata-rata orang punya relasi itu kalau ono duit ada materi yang diharapkan, ada jabatan yang dia incar, ada posisi yang dia tunggu. Rata-rata orang bersahabat begitu, berelasi begitu. Tidak ada orang yang, jarang ya, orang yang bersahabat itu karena Allah dalam kebaikan. Maka Allah angkat dan sanjung itu. Di akhirat nanti ada podium, ada mimbar, ada tribun yang bercahaya. Sampai para nabi dan para syuhada itu cemburu. Yagbituhumul anbiya wasyuhada, para nabi, para syuhada itu cemburu. Itu podium apa ya Allah? Itu tribun siapa ya Allah? Kok mewah banget gitu, bercahaya banget, kemilau sekali. Tribun siapa ya Allah? Para nabi, para syuhada cemburu pada mereka dengan kedudukan itu. Apa jawaban Allah? Innahum, kamu kata SAW, yatahabuna fillah, saling menyayangi karena Allah. Coba manusia kayak apa sampai para nabi cemburu? Orang-orang model apa coba sampai para syuhada yang derajatnya itu di bawah para nabi sampai cemburu? Ternyata mereka adalah orang yang saling menyayangi karena Allah. Bisa itu terjadi suami istri, bisa jadi terjadi pada suami istri, bisa jadi terjadi pada anak ayah, bisa jadi terjadi pada sahabat, bisa terjadi pada relasi sosial yang tidak keluarga, bisa jadi.
atau hanya teman begini, tapi bersahabat, saling menyayanginya karena Allah. Saling percaya karena Allah. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menggambarkan dulu ada dua orang yang bersahabat dalam kebaikan. Saking saling percayanya, itu kalau temennya ngambil isi dompet temennya itu nggak mempertanyakan. Jadi kisahnya tuh ada seseorang datang ke suatu kota mengunjungi temannya yang punya toko. Lagi nggak ada itu si tuan tokonya itu, ada pelayannya, pembantu. Dia katakan, "Nak, tolong ambilkan dompet di majikan kamu." Diambilkan dompetnya karena disuruh ya. Mungkin zaman itu qadarulnya begitu, tahu teman baiknya. Dia ambil isinya itu. Kemudian pun, nah tuan toko datang, kabari bahwa tadi ada teman tuan ke sini, teman Anda tadi ke sini dan ngambil sesuatu dari dompet Anda. Itu gembira sekali si tuan toko pas dikasih tahu begitu. Karena temannya itu sudah mempercayai dia tanpa batas. Dia sangat bersyukur ketika isi dompetnya diambil tanpa izinnya oleh temannya. Dia sangat bersyukur, berarti dia sudah percaya kepada saya dan saya sudah percaya ke dia kepada tingkat yang tinggi. Ai urang mah zaman kiwari mah ulah kitu-kitu teuing. Ya. Kalau sampai saking sayangnya, tapi itu tidak mustahil. Kita kalau lagi sayang sama istri, ATM dikasih. Atau kita sangat sayang kepada ponakan atau sangat sayang kepada teman, sangat benar-benar percaya gitu. Mungkin bisa jadi ATM juga dititipkan. Ini saya titip. Saya ada sejawat di pekerjaan ya. Itu memegang satu kantong ya. Satu tas isinya itu puluhan ATM bosnya yang dari Dubai. Nah, karena ini terjadi di tempat pekerjaan saya di Imarat ya. Itu donatur dari Dubai itu kan suka bawa tas isinya tuh ATM semua. Ribuan dolar isinya itu. Dipercayakan aja. Ambil tarik ATM, transfer ATM, segala macam kebutuhannya. Karena percaya. Jadi apa yang diceritakan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu sangat terjadi, mungkin tidak mustahil. Artinya orang bersahabat, saling menyayangi, saling percaya karena Allah dan tidak ada motivasi-motivasi keduniaan. Ini yang sudah hilang. Persaudaraan semacam ini yang sudah hilang di kalangan kita kaum muslimin. Yang ada saling curiga, yang ada saling menyingkirkan, yang ada saling egois, ingin menang sendiri, ingin unggul sendiri dan sebagainya. Kembali ke hadis tadi bahwasanya apabila Allah mencintai seseorang manusia, maka Allah kasih tahu Jibril. Jibril pun mencintainya dan Jibril langsung mengumumkan di langit sana kepada penduduk langit bahwa Allah Ta'ala mencintai orang tersebut. Kalian pun harus mencintainya. Malaikat yang jumlahnya entah berapa miliar, entah berapa ratus juta, entah berapa banyaknya, itu semuanya mencintai orang tersebut karena Allah mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintai orang tersebut. Summa yudau lahul qabulu fil ardi, kemudian orang tersebut akan diterima baik oleh penduduk bumi. Artinya diterima di langit dan dicintai di bumi. Dicintai di langit dan diterima di bumi. Itu keadaan orang yang mendapatkan cintanya Allah. Allah mencintainya, Jibril mencintainya, seluruh penduduk langit mencintainya, dan di bumi seluruh penduduk bumi akan menerima orang ini dengan baik. Kalaupun ada orang memusuhinya, itu hakikatnya dia sebenarnya mencintainya, cuman karena pembangkangan dan keingkarannya, raganya mengkhianati jiwanya. Sebenarnya jiwanya itu
ke orang itu tuh suka, tetapi karena kemungkaran dan kefasikannya atau mungkin kekafirannya terhalang dari mencintai orang tersebut. Nabi Muhammad itu disukai oleh seluruh bangsa Arab. Abu Jahal menyayanginya, cuman hanya karena egois, hanya karena terusik kemapanannya sehingga dia memusuhi. Tapi fitrah jiwanya itu percaya ke Nabi Muhammad. Bahkan orang Quraisy itu sambil memusuhi Nabi Muhammad di satu waktu, di waktu yang sama menitipkan barang-barang berharganya kepada Muhammad. Ini anomali, ini paradoks. Ketika mereka memusuhi, memerangi habis-habisan Nabi Muhammad sampai ingin membunuhnya, tapi mempercayakan barang-barang berharga ke Nabi Muhammad. Apa buktinya? Buktinya ketika beliau akan hijrah, beliau titipan orang-orang itu ke Ali bin Abi Thalib. Ali, saya mau hijrah duluan. Kamu tunggu di sini. Balikin dulu amanat yang orang simpan di saya. Saya wakilkan ke kamu. Kau kembalikan itu. Dan nanti malam kamu tidur di tempat saya. Kan gitu. Di cerita hijrah itu. Abu Lahab walaupun sampai memusuhi dakwah Nabi segitu hebat, tapi hatinya itu menyayangi karena ponakannya. Sampai ada kisah menarik, ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab itu dikasih tahu kan sama budaknya, Suwaibah namanya. Suwaibah, wahai Tuan, ponakanmu telah lahir, Muhammad. Itu Abu Lahab saking gembiranya mendengar Muhammad lahir SAW, itu sampai refleks dia membebaskan status budak Suwaibah itu. Suwaibah, karena kamu sudah ngasih tahu kepada saya kabar yang menggembirakan, mulai detik ini kamu merdeka. Padahal budak itu harganya mahal, Pak. Satu budak itu kalau dikali 1.000 dinar, berapa itu? Sekarang dinar itu kan 3 juta ya. 2 miliar budak itu. Kita pakai standar ideal aja 1.000 dinar itu 2 miliar. Jadi Abu Lahab membebaskan budaknya yang mahal hanya karena atau gembira mendengar kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan. Jadi bangsa Arab itu walaupun memerangi beliau, tapi hati kecil mereka tuh sayang dan cinta. Tetapi karena tadi kesombongan, ego, ya, menolak dakwahnya Nabi. Nah di sini hadis ini menunjukkan bahwa kalau Allah mencintai seseorang, itu malaikat mencintainya seluruhnya, semesta mencintainya, di bumi pun dia akan mendapatkan qabul, penerimaan dari orang-orang di bumi. Dulu ada pasukan sahabat dakwah ke Afrika dicegat oleh singa. Sahabat itu hanya mengatakan begini, sekawanan singa, di hadapan sekawanan singa itu. Wahai singa-singa, kami ini tentara Allah. Kalian juga tentara Allah. Menyingkirlah. Menyingkir itu singa-singa itu. Jadi kalau Allah sudah mencintai seseorang, seluruh penduduk langit dan bumi pun mencintainya. Akan segan padanya. Ada lagi seorang sahabat diutus oleh Nabi pergi ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah, seorang diri menunggang onta itu dikawal oleh singa. Singa gurun. Coba lihat sejarahnya, cek sejarahnya itu. Jadi ketika singa itu mau menerkam si sahabat tersebut yang diutus oleh Nabi SAW, itu tidak jadi. Singa itu akhirnya malah mengawal dia sampai ke Mekah. Jadi kalau seseorang sudah dicintai Allah, maka langit dan bumi pun mencintainya. Semesta seluruhnya mencintainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat meraih cintanya Allah. Cinta Allah itu di atas segala-galanya. Kita mungkin mencintai keluarga, kita mungkin mencintai harta benda, kita mungkin mencintai, tetapi harus menjadikan cinta kepada Allah itu segala-galanya.
Apa dalilnya? Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang beriman itu kecintaannya harus kepada Allah lebih tinggi dari apapun gitu. Dengan begitu dia mendapatkan cintanya Allah. Poin kedua dari hadis tersebut adalah cinta kepada Allah itu membutuhkan bukti. Karena Allah syarat Allah mencintai kita mencintai Allah dulu. Itu masalahnya tuh. Agar kita dicintai Allah, maka kita pun harus mencintai Allah dulu gitu. Dan poin ketiga adalah keutamaan malaikat Jibril alaihi salam. Itu 3 poin hadis yang bisa kita petik. Satu adalah cinta Allah di atas segala-galanya. Yang kedua, cinta kepada Allah itu butuh bukti. Dan dengan bukti itu maka Allah balik mencintai kita. Dan yang ketiga adalah kedudukan mulia malaikat Jibril alaihi salam. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk meraih cinta Allah? Sederhana Pak, sederhana. Lakukan ibadah fardu dan kerjakan ibadah sunnah. Itu syarat kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis yang cukup populer, di dalam hadis tersebut Allah menyebutkan siapa kekasihnya. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kalau Nabi SAW, man adani wali, kalau Allah Ta'ala, man adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Yang pertama, orang yang senantiasa bertaqarrub mendekat kepadaku dengan ibadah fardu. Itu syarat utama. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, yang pertama adalah kerjakan ibadah fardu. Salat 5 waktu dengan sempurna. Alhamdulillah sudah kita kerjakan dengan penuh ikhlas, dengan penuh harap pahala dari Allah dan kebaikan berkah rahmat dari Allah, dan penuh khawatir apabila amal kita tidak diterima, sehingga kita tingkatkan kualitas ibadah kita terus sampai menjadi baik. Itu syarat mendapatkan cinta Allah. Yang pertama adalah kerjakan ibadah fardu. Salat yang paling utama, zakat, puasa, haji kalau mampu, thalabul ilmi ini seperti ini. Bakti sama orang tua itu. Syarat yang kedua agar kita dapat dicintai Allah itu adalah mengerjakan ibadah sunnah. Wa ma yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jadi di sini seolah-olah Allah memberi syarat, kalau kamu ingin mendapatkan cinta Allah, lakukan 2 hal. Satu, kerjakan ibadah fardu, yang kedua kerjakan ibadah sunnah. Lamun cek orang Sunda tema fardu kalaku, sunnah kalampah. Tapi sayangnya prinsip itu teh justru yang mengerjakannya tuh orang-orang yang dalam aspek keduniaan gitu. Misalkan ada kunjungan ke Bandung, dimaknai fardu kalaku sunnah kalampah teh cenah kieu. Tugasna kasamper mendatangi kantor apa gitu. Sunnahna ge meunang dibere bonus. Jadi dikonotasikan fardu kalaku sunnah kalampah di era sekarang itu penempatannya pada aspek duniawi, padahal salah. Itu aspek ukhrawi sebenarnya. Sekali lagi, syarat mendapatkan cintanya Allah itu ada 3. Di hadis ini 2 dulu, nanti 1 saya jelaskan lagi. Yang pertama adalah mengerjakan ibadah fardu, yang kedua mengerjakan ibadah sunnah. Kata Allah dalam hadis qudsi tadi, orang yang mengerjakan ibadah fardu dan terus-terusan mengerjakan ibadah sunnah, aku akan mencintainya. Dan kalau aku sudah mencintai seseorang, orang tersebut, maka aku akan menjadi telinganya, aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Kalau dia minta perlindungan, aku akan lindungi. Kalau dia minta bantuan, aku bantu. Kalau dia minta pertolongan, aku tolong. Saking cintanya aku kepada dia, berat bagiku untuk mencabut nyawanya. Itu hadis qudsi itu. Jadi satu-satunya yang Allah segan mencabut nyawa seseorang,
itu nyawa orang yang dicintainya. Bukan karena Allah tidak segera ingin berjumpa dengan orang tersebut, tetapi khawatir kematian itu menyakitinya. Dia tidak mau kalau walinya itu merasakan sakit ketika nyawanya diambil. Maka dengan selembut dan sehalus mungkin nyawa orang yang dicintainya itu diambil oleh Allah melalui malaikatnya tentunya. Hanya dirasakan seperti air netes dari keran. Jadi kematian seorang mukmin yang Allah cintai itu akan dirasa seperti air netes ke keran. Keran netes ke lantai. Bapak bisa contohkan tangan ya, taruh di keran, kucurkan air yang menetes itu. Tes. Itu rasa dicabut nyawa. Bagi orang beriman. Bagi orang yang dicintai Allah Ta'ala. Di dalam hadis lain, bagi seorang mujahid, karena mereka makan meninggalnya dalam keadaan sakit, pasti mujahid ya, mungkin ditusuk, mungkin dirudal, mungkin ditembak dan semua. Memang sakit, tetapi sakit yang dia alami ketika dia mati syahid seperti digigit semut. Las'atal anamil, seperti digigit semut aja. Jadi kalau kita ingin merasakan bagaimana para syuhada, para syahid itu meninggal, Bapak bisa kasihkan tangan ke semut biar digigit. Nah, itulah rasa meninggalnya orang yang mati syahid. Sampai Nabi bersabda, kalau aku diberi nyawa yang banyak, aku ingin jihad mati, jihad mati, jihad mati. Uqatil summa uqtal, uqatil summa uqtal, uqatil summa uqtal. Kalau nyawaku banyak, aku akan pakai untuk jihad terus, biar mati terus gitu. Karena mati dalam jihad itu nikmat. Ini kata Nabi SAW. Aku ingin banget gitu, hidup mati lagi, hidup mati lagi, hidup mati lagi. Tapi dalam keadaan jihad. Karena meninggalnya orang yang syahid seperti digigit semut. Jadi sensasinya itu hanya, sebagian orang bahkan ada yang menikmati digigit semut itu. Gigit tawon ya, ditusuk jarum bekam itu ada yang menikmati malah. Di bekam itu ada yang menikmati. Itulah rasanya meninggal fisabilillah. Yang kasihan tuh kita, kalau yang meninggalnya itu seperti gigit semut. Orang yang syahid ya, yang melihatnya yang nilu, tapi yang meninggalnya itu kenikmatan dia. Sampai berharap supaya setahun itu berkali-kali syahidnya. Nah, kata Allah Ta'ala, orang yang dicintainya tersebut kalau mati itu akan dilakukan prosesnya seringan mungkin. Karena Allah enggan, Allah tidak tega, Allah tidak ingin melihat hambanya yang dicintainya itu kesakitan ketika dicabut nyawa. Maka dibikin cabut nyawanya itu hanya seperti air netes dari keran. Udah ulang ini mencabut rambut dalam tikungan. Mungkin juga ada keterangan itu. Tapi yang saya sampaikan sekarang itu seperti qatratul ma, tetes air. Dan bagi yang syahid itu seperti digigit semut. Nah, kembali ke tema tadi bahwa agar kita mendapatkan cintanya Allah gampang. Satu adalah kerjakan yang fardu, yang kedua kerjakan yang sunnah secara istiqomah. Karena hadisnya begitu. Bahwa orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah fardu, menjaga ibadah sunnah dengan terus menerus hingga aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi tangan, kaki, mata, telinga dan juga segala apapun yang dia miliki. Maksud aku menjadi tangan, kaki, mata itu maksudnya melindungi, menjaga, baik menjaga dari bahaya atau menjaga dari maksiat. Dan kalau dia minta apa-apa, aku akan segera memenuhinya. Kalau dia sudah mendapatkan cintanya Allah. Maka kadang jiwa kita itu merenung, jiwa kita itu kadang memikirkan
Ini kita tuh sebenarnya sudah dapat cinta Allah belum sih? Kadang-kadang ya, kita tuh sudah Allah cintai belum? Kenapa? Karena kita dapat mengukur cinta kita kepada Allah masih cetek. Bagaimana kita mendapatkan cinta Allah kalau Allah kita sendiri kepada Allah itu cintanya cetek. Tidak seperti surat Al-Baqarah asyaddu hubban lillah. Kita masih asyaddu hubbannya lil mal, masih kepada harta, lil usroh masih kepada keluarga, lil walad masih kepada anak, li zaujah masih kepada istri. Asyaddu hubbannya itu masih ke materi, asyaddu hubbannya masih kepada manusia, asyaddu hubbannya masih ke jabatan, asyaddu hubbannya masih ke hobi, asyaddu hubbannya masih ke pergaulan. Padahal orang beriman disuruh asyaddu hubbannya itu lillah, cintanya itu harus lebih besar kepada Allah. Tapi faktanya sulit. Makanya kadang-kadang merinding diri ini, Pak. Kadang-kadang merinding. Sudah ke titik ini, kita sudah berjalan cukup jauh, kita sudah melangkah cukup jauh sebagai orang Islam, tapi apakah kita sudah mendapatkan cintanya Allah? Karena kita merasa kurang mencintai Allah gitu. Gimana Allah mencintai kita? Kita aja ke Allah itu cintanya setengah-setengah juga enggak. Ini renungan kita semua. Memang ini pengetahuan yang harus ditangkap dengan renungan ya. Tidak bisa ditangkap dengan kognitif saja gitu. Kalau fikih itu kan kognitif, pengetahuan, sirah kognitif. Kalau hal seperti ini tuh harus ditangkap dengan batin, ditangkap dengan jiwa. Yang ketiga, supaya kita mendapatkan cintanya Allah itu adalah berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu melakukan kebaikan tapi secara sempurna gitu. Innallaha yuhibbul muhsinin dalam Al-Qur'an itu, surat Ali Imran. Di dalam doanya itu kan fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Allah akan berikan dia balasan dunia, Allah akan berikan dia balasan akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, supaya kita mendapatkan cinta Allah itu ihsan. Ihsan itu apa sih? Ihsan itu mengerjakan kebaikan tapi secara sempurna gitu. Bukan cuma baik tapi sempurna. Kalau sholat dikerjakan secara baik, ya rukun syarat dikerjakan. Tapi kalau ihsan, dia sampai dapat khusyuknya gitu. Kalau sedekah itu baik, maka kalau orang ihsan dalam sedekah, dia sampai dapat dari sedekah itu adalah kerahasiaannya. Dengan rukun ihsan. Jadi ihsan itu di atas Islam, di atas iman itu ihsan. Mengerjakan sesuatu tapi dengan cara yang paling baik gitu. Kalau orang ke masjid dilakukan secara baik, ya standar, pakaian standar, kemudian aktivitas juga standar. Tapi kalau orang berbuat ihsan dalam hal ke masjid itu akan berbeda. Akan menyiapkan pakaian yang paling mulia di sisi Allah, wudunya yang paling hebat di sisi Allah, kemudian kedatangannya juga yang paling disiapkan oleh dia, yang paling dirindukan oleh dia, yaitu ke masjid dengan ihsan. Jadi ada baik ada ihsan. Nah, masjid kita ihsan sana kan. Ada baik ada ihsan. Banyak orang melakukan baik tapi jarang yang melakukan ihsan. Kalau suami yang baik nasihat, melakukan kewajiban, melindungi, itu suami yang baik. Tapi suami yang ihsan itu membahagiakan, kemudian apalagi mengajarkannya dunia agama dunia dan akhirat, memastikannya masuk surga, maksudnya diajak. Itu suami yang ihsan. Tapi kebanyakan kita masih jadi orang baik, belum jadi orang ihsan. Orang ihsan disebut muhsin, jamaknya muhsinin. Kalau ada orang bersedekah 1 juta misalkan, tapi diketahui orang itu orang baik. Tapi kalau orang bersedekah tidak ada yang tahu, bahkan tangan kanannya tidak tahu apa yang dikasih tangan kiri, atau tangan kiri tidak tahu apa yang dikasih tangan kanan, itu ihsan itu. Orang Jepang
itu baik dalam hal profesional mengelola dunia, tapi baiknya masih karena CCTV. Tidak ngambil HP yang ketinggalan, tidak buang sampah sembarangan, tidak ngerokok di jalan umum, tidak buang puntung jalan, karena ada CCTV. Jutaan CCTV yang ada di Jepang itu memantau pergerakan manusia. Nggak tahu kalau CCTV nggak ada. Kalau nggak ada, nggak tahu masih ihsan nggak. Saya dapat cerita dari orang yang pernah ke Singapura. Orang di Singapura itu bawa rokok 1 batang pun nggak berani. 1 bungkus apalagi, dendanya 10 juta. $1.000 dendanya. 1 batang rokok masuk Singapura $1.000 dendanya. Puntung juga sama, permen karet juga, bahkan keran pun itu tidak boleh diputar gini, tapi harus tek gitu. Tapi kalau orang Singapura ke Batam, itu segala dialungkan cina Pak. Rundah dialungkan, ngerokok sembarangan, puntung dilempar-lempar gitu. Nah, berarti mereka tuh baik tapi belum ihsan. Kalau ini kalau gambaran duniawi. Nah, mungkin kita selama ini sudah menjadi orang baik, tapi belum tentu sudah menjadi orang muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan adalah kebaikan di atas standar. Kebaikan di atas standar. Nah, itu 3 syarat kita membuktikan cinta kepada Allah, agar dengan itu Allah mencintai kita. Yang pertama adalah mengerjakan ibadah fardu, yang kedua mengerjakan ibadah sunnah, yang ketiga berbuat ihsan kepada Allah dan juga kepada manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita sudahi dengan kifaratul majlis. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.